Belum ada ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil faedah-faedah membedah kitab Adab Thalibil Ilm, adab para penuntut ilmu, yang ditulis oleh Dr. Anis Ahmad Karzun hafizahullah. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu agar di dalam menuntut ilmu mendapatkan berkah, mendapatkan keberhasilan di dalam menuntut ilmu. Ada sekitar 13 adab para jemaah. Dilihat di halaman 8. Beliau di situ menyebutkan ada beberapa adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antaranya adab yang pertama al-ikhlas, adab yang kedua al-ilmu, al-amal. Ini salah cetak sepertinya. Yang kedua ini al-amal bil ilmi, al-amal bil ilmi wal bughdu 'anil ma'asi, yaitu mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Yang ketiga at-tawadhu', yaitu tawadhu', rendah hati. Yang keempat tauqirul ulama wa majalisil ilm, menghormati para ulama dan menghormati majelis ilmu. Ini nanti akan kita kaji ya. Terus kemudian yang keenam at-tanafus fi talabil ilmi. At-tanafus artinya berlomba, harus ada rasa sedang berlomba dan ada saingan di dalam belajar untuk memotivasi. Yang ketujuh as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Seperti nanti kalau menukil sebuah tulisan, para jemaah harus sebutkan sumbernya atau perkataan siapa. Jangan sampai perkataan seorang ulama lalu antum nukil seolah-olah itu perkataan antum. Masya Allah, itu ya. Apalagi di masa sekarang, di masa musim menjamurnya media, seorang bisa nulis kapanpun dimanapun, maka ini hati-hati. Lalu yang kedelapan nasrul ilmi wa ta'limuhu, menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Dan antum belajar bukan untuk sendiri tapi untuk orang-orang lain, khususnya orang-orang dekat kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita seperti anak, istri dan semisal. Yang kesembilan az-zuhud fid dunya, zuhud. Nanti akan kita bahas apa itu zuhud. Jadi penuntut ilmu harus memiliki akhlak mereka zuhud di dunia. Yang kesepuluh al-hirs 'alal waqti waqtinamihi, memanfaatkan waktu. Penuntut ilmu harus memperhatikan waktu, bisa memanage waktu para jamaah. Seorang penuntut ilmu malu kalau waktunya habis sia-sia tanpa adanya hal yang bermanfaat, apalagi dengan hal yang diharamkan, naudzubillah ya. Misalnya sibuk main HP, lupa baca Quran, lupa murojaah. Itu nanti al-hirs 'alal waqt. Yang ke-11
mudzakkaratul ilmi khasyatan nisyan, ya, yakni mengulang ilmu, karena kalau tidak diulang akan hilang, ya, akan hilang, akan lupa ilmu, maka diulang, dibaca lagi tulisan-tulisan kita, apa yang kita pelajari dibaca. Kemudian yang ke-12 al-waqar wal haya, ya, yakni penuh rasa malu, tenang, ya, tidak gerusa-gerusu, tenang dan penuh rasa malu. Jangan suka cengengesan, ya, teriak-teriak, bengok-bengok kayak preman terminal. Penuntut ilmu nggak boleh begitu. Harus bersikap waqar, tenang, gitu ya. Kemudian juga malu, matanya selalu tertunduk, lihat akhwat nunduk. Jangan penuntut ilmu jelalatan lihat ke sana kemari. Itu al-waqar. Lalu yang ke-13 terakhir, as-suhbah as-salihah, berteman dengan orang-orang yang saleh. Sesama penuntut ilmu, yakni menjadikan teman akrab dengan orang-orang yang saleh. Demikian di antara poin yang dijelaskan oleh mu'allif. Kita masuk di halaman yang ke-11 sekarang. Baik, berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, fadlu talabil ilmi wa manzilatul ulama, keutamaan menuntut ilmu dan kemuliaan kedudukan para ulama. Jadi beliau sebelum menjelaskan adab-adab menuntut ilmu, beliau menjelaskan dulu tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan seorang ulama atau orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, kita belajar ilmu ini dengan menggunakan adabnya. Sebagian para salaf mengatakan dengan itu terkadang Allah berikan pemahaman. Maka kenapa seorang penuntut ilmu belajar kadang tidak paham-paham? Bisa jadi kesalahannya karena dia tidak menggunakan adab-adab ini. Sehingga Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adab tufham al-ilm, bil adabi tufhamul ilm, atau bil adabi tufhamul ilmu. Dengan adab ilmu bisa dipahami, ya. Demikian pula para ulama kita dahulu sebelum mengkaji ilmu, mengkaji dulu adab-adab. Di antaranya seorang imam Darul Hijrah, Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, beliau memberi wasiat kepada salah seorang pemuda. Dia mengatakan, ya ibna akhi, ta'allam al-adab, wahai anak saudaraku, belajarlah adab qabla an tata'allam al-ilm, belajarlah adab sebelum kau mempelajari ilmu. Nah, oleh karena pentingnya mengkaji adab ini para jamaah sekalian, banyak ulama-ulama dulu duduk bermajlis berhadapan, bersimpu di hadapan majlis atau di majlis para ulama sekedar untuk melihat bagaimana adab, ya, bagaimana adab. Bahkan ada orang yang belajar adab sangat lama sekali, lebih banyak daripada mempelajari ilmunya. Oleh karena itu penting kita mengkaji adab ini. Baik, mu'allif sebelum menjelaskan adab-adab tersebut, beliau membawakan di sini di halaman 11, ya, di halaman 11 dan seterusnya, tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan mulianya kedudukan para ulama. Nah, di antaranya beliau mengatakan, yustahsanu qabla al-bad'i bil hadith an adab talib al-ilmi an natahaddatha bi syai' min al-ijmali an fadli talab al-ilm wa manzilati al-ulama. Sebaiknya qabla al-bad'i bil hadith, sebelum kita membicarakan an adabi talib al-ilm, tentang adab para penuntut ilmu, ana tahaddath, kita membicarakan bi syai' minal ijmal, secara global, tentang fadli talabil ilm, tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, wa manzilatil ulama,
wa 'azimi qadrihim indallahi subhanahu wa ta'ala, dan tentang kedudukan ulama serta kemuliaan mereka di sisi Allah. Kemuliaan mereka di sisi Allah. Jadi mulianya ulama, mulianya penuntut ilmu itu maksud mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau menurut manusia bisa jadi orang akan merendahkan para penuntut ilmu. Maka banyak ya diantaranya orang-orang juga yang merendahkan para santri, para penuntut ilmu. Bahkan kalau mau cari mantu kadang-kadang tidak mau sama santri karena rendah derajatnya. Anaknya takut dimakanin kulhu, kata sama kuliah, katanya sama, subhanallah, naudzubillah. Lebih rela dia dilamar putrinya dengan direktur bank daripada santri, ya. Taib. Padahal mulia mereka di sisi Allah. Taib. Di halaman 12 beliau bawakan dari ayat-ayat Quran dulu. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Kata Allah, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan inkari, artinya pertanyaan yang tidak butuh untuk dijawab. Namun maknanya pasti berbeda. Sangat jauh bedanya antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian kata Malik, waqala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa tingkatan. Maka di sini kata muallif, fa raf'ud darajati yadullu ala 'azimil fadl. Maka diangkatnya derajat ini menunjukkan agungnya keutamaan orang yang diberi ilmu, orang yang belajar. Dan diangkat derajat ini kata beliau, wa yashmul arif'ata al-ma'nawiyyah fid dunya, bisa jadi diangkat derajat itu yakni secara maknawi. Artinya diangkat kedudukannya secara diangkat yakni makna secara maknawi di dunia. Bi'uluwil manzilah wa husni sum. Diangkat derajat dengan tingginya, mulianya. Itu maksud diangkat derajat. Ya. Bi'uluwil manzilati wa husni as-subt, dengan baiknya perangai, kedudukan. Atau wal hisiyyati, atau diangkat derajat yakni secara hissi, yakni fil akhirah bi'ulul manzilah fil jannah, secara hissi memang derajatnya tinggi nanti, maksudnya di surga. Derajatnya tinggi di surga para jemaah. Jadi bisa jadi tinggi maknanya di dunia mulia, bisa jadi juga maknanya tinggi kedudukan tingkat di surganya kelak. Wa husni sid, ya, husni sid di sini maknanya. Bi husni sid yani mulianya, yani perangainya mulia, kedudukannya tinggi di dunia atau tinggi derajat di surga kelak. Ya, kalau masuk surga tingkatnya tinggi. Nah, wa mimma yadullu ala fadl ilmi wa wujubi al-istijdadi minhu, dan diantara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan wajibnya al-istizadati minhu, untuk minta tambahan ilmu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala yang ada di surah Taha ayat 114 jemaah, di mana Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk minta tambahan ilmu. Katakan Muhammad, wahai ya Allah, tambahlah aku ilmu. Nah, dan Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari sesuatu illa minal ilm, kecuali Allah memerintahkan minta tambahan itu ilmu. Nah, ini berarti menunjukkan keutamaan. Wal murad bil ilmi huna ilmu syar'i, dan dimaksud dengan ilmu yakni ilmu syar'i, ilmu syariat.
bukan ilmu-ilmu dunia, ilmu syariat. Ya, perhatikan perkataan penulis di sini. Wallahu subhanahu lam ya'mur nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in illa minal ilm. Allah tidak pernah memerintah Nabi Muhammad untuk minta tambahan kecuali ilmu. Wal muradu bil ilmi huna li ilmu syar'i. Yang maksud dengan ilmu di sini ilmu syar'i, ilmu syariat. Ya. Baik. Kemudian di halaman 13 hadis-hadis juga dibawakan oleh beliau tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Ya. Adapun kalau hadis sangat banyak sekali para jemaah. Sangat banyak sekali. Beliau mengatakan kutubul hadin nabawi hafilatun bimi'atil hadis asy-syarifati allati ya'muru fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil ilm wa yahudu alaihi. Kitab-kitab hadis sangatlah banyak, ratusan, ya, yang Nabi memerintahkan untuk menuntut ilmu dan menganjurkan untuk belajar ilmu. Jadi kalau hadis ratusan, banyak sekali. Wa yubayyin manzilatal ulama wa syarafahum, dan banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi yang menjelaskan tentang kedudukan para ulama, kemuliaan mereka. Contoh kata beliau misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari halaman 14. Fa fi Sahihil Bukhari masalan aktsar min mi'ati, perhatikan, hadisin fil ilmi wa talabati wa talabihi. Di dalam Sahih Bukhari misalnya lebih dari 100 hadis tentang apa? Fil ilmi wa talabihi, tentang ilmu dan anjuran menuntut ilmu. Wa qad afrada laha al-Imam al-Bukhari kitaban khasah, bahkan Imam Bukhari telah membuat satu kitab khusus, yakni bab khusus, maksud kitab itu bab khusus fi sahih, dalam kitab sahihnya, dan beliau menjadikan ja'lahu ba'da kitabil iman, beliau letakkan bab ini setelah bab iman, yaitu kitabul ilm. Setelah bab iman atau kitabul imam, yaitu kitab al-ilmu, setelah iman, ya. Dan Imam Bukhari itu kitabnya disebut Sahihul Jami', kitab al-Jami'. Kitab al-Jami' itu ikhwan, kitab yang hadis yang metode penyusunannya menurut perkumpulan materi per kitab. Jadi Imam Bukhari nulis kitab iman, berarti di situ materi tentang iman. Kitab al-ilm berarti materi tentang ilmu. Seperti itu metode beliau, maka disebut kitab al-Jami'. Kalau kitab sunan seperti sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, itu kitab hadis yang metode penyusunannya menurut bab fikih. Kalau Imam Bukhari tidak begitu. Jadi per kelompok, per materi. Nanti ada materi tafsir, ada materi iman, materi, itu kitab al-Jami'. Lain lagi dengan kitab al-Mu'jam. Nah, ada Mu'jam. Ada lagi Musnad. Nah, itu metode menurut rawi-rawi, kelompok rawi mana, riwayat rawi mana, ya. Maka kalau kitab-kitab seperti itu, kitab Musnad, lebih sulit kita untuk mencari pembahasan-pembahasan, karena hadis-hadis campur aduk. Yang penting hadisnya per rawi. Hadis Abu Hurairah semua. Bingung kita akhirnya mau cari bab sholat, susah, ya. Nah, itu kitab Musnad, seperti Musnad Imam Ahmad, ya. Nah, wa qasamahu ila abwabin katsira, dan Imam Bukhari membaginya kepada bab-bab yang sangat banyak sekali. Kitabul ilm, kitab tentang ilmu, nanti banyak lagi bab-babnya yang di sana ada keutamaan ilmu, keutamaan rihlah fi talabil ilm. Rihlah yakni berangkat, berjalan, safar untuk belajar, mencatat ilmu, menghafal ilmu, dan seterusnya. Banyak sekali bab-bab dari kitab ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Nah, contoh misalnya para jemaah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, masih di halaman 14.
di mana Nabi SAW di situ bersabda, kata Muawiyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan terhadap din. Ini orang yang Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah akan pahamkan hamba kepada agama. Maknanya sebaliknya, orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah berarti cirinya orang itu akan dijahilkan ya, terhadap agama, tidak akan dipahamkan terhadap agama. Nah, di halaman 16 juga dibawakan sebuah hadis. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Lafad man salaka tariqan ini menunjukkan belajar itu perlu kepada rihlah para jamaah. Tinggalkan kampung kita. Memang belajar di kampung juga boleh, namun keberkahan kurang daripada dia belajar dengan cara safar. Ya, karena akan banyak sekali faedah-faedah nanti. Oleh karena itu di sini diisyaratkan oleh hadis ini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka akan Allah tempuhkan, mudahkan dia untuk menempuh jalan surga. Lalu kata Nabi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm, dan bahwasanya malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena menghormati, karena memuliakan. Lalu wa innal alim, perhatikan kata Nabi, sungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, akan diistighfarkan baginya, man fis samawat, oleh yang ada di langit, para malaikat. Allahu Akbar. Jadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, dimohonkan ampun, diistighfarkan oleh makhluk yang ada di langit, wa man fil ard, dan yang di bumi. Bahkan wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan yang ada di dasar lautan mengistighfarkan kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang belajar ilmu. Lalu Nabi mengatakan, wa inna faddal alim 'ala al-'abid ka faddil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, artinya orang yang berilmu ibadahnya mungkin pas-pasan dibanding dengan banyak ibadah namun ilmunya minim, ibaratnya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang gemintang. Yani bulan yang terang cahayanya, itulah orang yang alim ibaratnya, dan bintang yang cahayanya kecil sedikit, hanya kerlap-kerlip saja, itulah ahli ibadah. Lalu kata Nabi, wa innal ulama warasatul anbiya, dan bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warathul ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambilnya, mendapatkannya ilmu tersebut, warisan para nabi, maka dia telah mendapatkan jatah bagian yang sangat banyak. Maka warisan yang paling utama bukan warisan harta, tapi warisan ilmu. Nah kata mu'allif, perhatikan, wa fi hadzal hadis bayanu takrimil azim alladhi yanaluhu talibu ilmi atau talibu al-ilmi. Hadis ini menunjukkan penjelasan tentang kemuliaan yang demikian agung bagi orang yang menuntut ilmu, di mana malaikat mengepakkan sayap, kemudian juga diistighfarkan, kemudian juga dia telah mendapatkan warisan, bukan warisan orang sembarangan jemaah, tapi warisan para nabi dan rasul. Taib. Satu lagi hadis kita baca. Coba di halaman 17 ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, Nadharallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, kata Nabi. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu ini
Didoakan Nabi Muhammad semoga dicerahkan wajah. Sami'a minna syai'an, yaitu orang yang mendengar dariku, dari kami sesuatu dari ilmu, yakni dari hadis, lalu fabalaghahu kama sami'ahu, lalu dia sampaikan. Ini keutamaan untuk menyampaikan ilmu. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Faruba muballigh aw amin sami'. Terkadang yang disampaikan itu kadang lebih paham daripada yang menyampaikan. Ya, maka sampaikan berjamaah. Kita tetap mendapatkan pahala ketika kita mungkin kurang paham, tapi kita share, ketika sampaikan dan orang dapat hidayah, maka kebaikan hidayah pahalanya akan kembali kepada kita yang telah menyampaikan. Nah, di halaman 18 coba dilihat, ada ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat indah sekali. Ini kita para jemaah, ucapan-ucapan kalam-kalam ini pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis-hadis, yang ketiga dari kaum para as-salaf, yang keempat dari syair-syair. Maka kitab ini tausiah-tausiahnya boleh antum share nanti, jadikan status bagus. Berkata Ali bin Abi Thalib, dan di sini ada rujukannya. Di sini di bawahnya antum lihat, di bawah ada rujukannya di situ. Di kitab apa diambilnya? Ya. Seperti misalnya ucapan Ali bin Abi Thalib, di situ disebutkan dari kitab Adabud Dunya Waddin karya Al-Imam Al-Mawardi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih utama, lebih baik dari harta. Dari sisi mana? Al-ilmu yahrusuka, karena ilmu bisa menjagamu. Wa anta tahrusul mal, adapun harta engkau yang menjaganya. Ya, kalau ilmu jaga kita, tapi kalau harta kita harus menjaga. Ya. Wal ilmu hakimun wal mal mahkum. Ilmu adalah hakim yang menghukumi, kan? Ilmu halal haramnya harta, ilmu yang menghukumi, tapi harta yang dihukumi oleh ilmu. Jadi demikian keindahan ilmu. Lalu mata khuzanul amwal wa baqiya khuzanul ilm. Meninggal dunia sudah dilupakan, artinya meninggal dunia dilupakan siapa? Para pengumpul harta. Kalau ada orang yang mengumpul harta, mati dia, sudah hartanya pindah tangan dan orangnya dilupakan sudah. Tapi para pengumpul ilmu, jadi para ulama, meninggal dunia, apakah dilupakan? Sampai sekarang kita selalu menyebut-nyebut qala Syafi'i, qala Al-Bukhari, an Abi Hurairah, diulang-ulang, dan kita mendoakan mereka rahimahullah, radhiyallahu anhu. Tapi mana pemilik harta sekarang yang didoakan seperti itu? Tidak ada. Nah, oleh karena itu sangat indah sekali apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik. Di akhir masih di halaman 18 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu, karena dengan mempelajari ilmu hanya untuk mengharap wajah Allah, itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadatun, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ya. Jadi menuntut ilmu, belajar ilmu bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang paling agung para jemaah. Baik. Di antara manfaat ilmu bisa menyelamatkan itu, lihat di halaman 19. Perkataan Umar bin Al-Khattab. Perkataan Umar bin Al-Khattab. Kata Umar, "Innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh-dhunub." Lihat bagaimana manfaat ilmu demikian dahsyatnya, yang menghantarkan seseorang menjadi bertobat kepada Allah walaupun dia banyak dosa. Bahwasanya seseorang, kata Umar, bisa jadi keluar dari rumahnya sementara dia alaihi minadh-dhunub, banyak dosa, misla jibalin tahamah, dosanya bisa jadi seperti gunung Tahamah, gunung yang besar, Jaziratul Arab. Namun faidah sami'al ilma,
Namun ketika dia mendengar sebuah ilmu, bisa jadi hadir di majlis ilmu seperti ini, mendengar ilmu, khafa, dia timbul rasa takutnya kepada Allah. Wa raja'a wa taba, dia pulang ke rumah dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah. Maka fansarafa ila manzili wa laysa alaihi dhanbun, sehingga pulang ke rumahnya setelah dia mendengar ilmu tidak ada dosa sama sekali karena Allah telah mengampuninya. Maka kata Umar, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan kalian tinggalkan majlis para ulama. Jadi bersimpulah di majlis para ulama, menuntutlah ilmu, akan menjaga kita para jemaah. Baik ya. Nah sekarang kita dengar perkataan salaf di halaman 20. Abu Darda dulu berkata, qala Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailah. Perhatikan kata beliau, sungguh aku mempelajari satu masalah ilmu, satu bab, satu poin dalam ilmu agama lebih aku sukai daripada solat tahajud semalam suntuk. Subhanallah ya, lebih aku sukai min qiyami lailah, lebih aku sukai daripada solat semalam suntuk. Ini menunjukkan keutamaan belajar. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullah, dan juga dari al-Imam Hasan Basri dia mengatakan, la an ata'allam baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna lidunya kulluha fi sabilillah. Perhatikan kata beliau, sungguh aku mempelajari satu bab ilmu lalu aku ajarkan kepada seorang muslim, maka lebih aku sukai. Aku belajar satu bab ilmu dan aku ajarkan kepada seorang muslim, lebih aku sukai kata beliau, min antakuna lidunya kul, daripada engkau memberi aku dunia semuanya lalu aku infakkan di jalan Allah. Subhanallah ya, antakuna lidunya kuliha, atau maknanya bukan itu, maknanya lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia semuanya lalu aku infakkan di jalan Allah. Berinfak dengan dunia semuanya di jalan Allah jemaah, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku belajar ilmu satu bab saja namun aku ajarkan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan pentingnya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Lalu kata beliau membawakan juga Imam Syafi'i di sini, penguatan dari Imam Syafi'i. Wa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu pun amalan ibadah yang lebih utama setelah ibadah-ibadah yang wajib kecuali dari menuntut ilmu. Jadi Imam Syafi'i mengutamakan menuntut ilmu dari semua amalan ibadah selain ibadah wajib ya. Contoh salat sunnah, salat tahajud ya, maka lebih utama menuntut ilmu. Nah, ada perkataan Imam Nawawi tapi kita lewati. Nah, kita masuk di halaman 22, adab thalibil ilm ya, adab menuntut ilmu, adab para penuntut ilmu. Jadi ini bukan adab cara menuntut ilmu, bukan. Pembahasan kita ini adalah bagaimana adab seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Jelas ya? Adab seorang pelajar. Lebih cenderung kita yang ditekankan oleh kitab ini, kita sendiri sebagai para penuntut ilmu. Nah, penulis mengatakan, laqad imtanna Allah subhanahu ala ibadihi bi bi'tsatir rasuli al-akrami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira. Sungguh imtanna Allah telah menganugerahkan ala ibadihi kepada para hamba-hambanya nikmat. Allah telah menganugerahkan kepada para hambanya nikmat, anugerah, karunia. Berupa apa jemaah? Bi bi'tsatir rasul al-akram,
yaitu dengan diutusnya Rasul yang akram. Apa akram? Yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubasysyiran wa nadhira, sang pemberi kabar gembira dan yang memberi peringatan, Nabi Muhammad. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, dan sebagai dai menyeru berdakwah di jalan Allah atas izin Allah. Wa sirajan munira, dan Muhammad diibaratkan siraj, ya, diibaratkan lentera yang menerangi. Maka Allah menurunkan kepada Nabi Al-Quran, Allah menurunkan kepada Nabi wahyu berupa ilmu. Nah, Nabi mengajarkan adab-adab. Nabi mengajarkan adab-adabnya. Perhatikan ayat yang dibawakan mu'allif di sini. Wa anzala alaihi al-Qur'an al-Karim kitabu hidayatin wa ta'limin wa islahin. Allah menurunkan atas Nabi Muhammad Al-Quran yang mulia, sebuah kitab yang membawa petunjuk, mengajarkan dan memperbaiki. Ya, jadi Al-Quran petunjuk, mengajarkan dan memperbaiki. Allah mengatakan, perhatikan dalilnya, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, ummi, bangsa Arab. Yani secara umum, secara kebanyakan orang-orang Arab di zaman Nabi diutus adalah mereka tidak pandai membaca menulis. Hanya beberapa ada, namun sedikit yang bisa baca tulis. Ummi. Hatta Nabi kita Muhammad digelari dengan Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, yakni tidak baca, tidak pandai membaca dan menulis. Dan ini bukan hinaan, justru ini menunjukkan mukjizat beliau. Karena beliau buta huruf, tidak pandai membaca menulis, maka mustahil Quran buatan beliau. Mustahil Nabi Muhammad memalsukannya, karena Nabi tidak pandai membaca menulis. Ya, umat yang buta huruf ummiyin, rasulan seorang rasul minhum di antara mereka, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Kata Allah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang mensucikan dan mengajarkan Alkitab dan hikmah. Apa hikmah dalam ayat ini maknanya? Sunnah. Setiap kata-kata hikmah dalam Quran digandengkan dengan Alkitab. Setiap kata-kata hikmah dalam Quran jika digandeng dengan lafaz kitab, famaknaha as-sunnah, maka maknanya sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mereka sebelum diutus Nabi ada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi para sahabat yang beriman kepada Nabi, mereka adalah mantan-mantan sesat. Maka antum ya jangan putus asa. Semuanya para sahabat itu mereka mantan. Ya. Perhatikan lafaz ayatnya. Wa in kanu min qablu, mereka sebelumnya, ini sebelum Nabi Muhammad diutus, di dalam kesesatan yang nyata. Ketika Nabi datang membawa petunjuk, para sahabat mendapatkan petunjuk. Ya, maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara adab-adabnya para jemaah, di halaman yang 25 dulu, halaman 25 dijelaskan adab yang pertama, awalan al-ikhlas. Nah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan amal hanya mengharap wajah Allah, memurnikan amal dari segala bentuk kesyirikan. Itu ikhlas. Apa ikhlas artinya? Tasfiyatul amal an syawaibis syirki, membersihkan, mensucikan amal dari segala kotoran kesyirikan. Jadi segala hal selain Allah, itu ikhlas. Nah, kata penulis, awal ma yanbaghi li talibil ilmi an yatasallaha bihi wa yaj'alahu nasba 'ainai huwa al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala fil qawli wal amal. Kata beliau, yang pertama kali selayaknya ada pada seorang penuntut ilmu adalah harus mempersenjatai diri dan harus senantiasa di dalam ingatannya terus, yaitu ikhlas. Ya, nusba'ina ini selalu ada di hadapannya, selalu dalam pikirannya, dalam belajar. Harus mempersenjatai dirinya di dalam belajar ilmu adalah al-ikhlas lillah azza wa jal
fil qaul wal amal, dalam perkataan dan perbuatan. Lianna Allah la yaqbalu minal amal, karena Allah tidak menerima amal illa man kana khalisan lahu subhanahu, kecuali apabila amal itu ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sementara mereka, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, fa idza ma akhlasa talibal ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala nalal ajrul azim. Maka apabila ikhlas penuntut ilmu mengharap semata-mata wajah Allah, dia akan mendapatkan al-ajrul azim, pahala yang besar. Wa burikalahu fi sa'yih, dan akan diberkahi pada usaha menuntut ilmunya, ya, karena ikhlas. Makanya dilihat di halaman 26 tentang amalan hebat namun karena tidak ikhlas bahkan menjadi bencana malapetaka di hari kiamat, justru dia yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, perhatikan hadisnya. Coba lihat di halaman 26 bagian bawah. Ya. Hadis tentang orang yang pertama kali diadili di hari kiamat. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili kera dari kiamat, rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Mati syahid maksudnya dalam pandangan manusia, ya, tapi tidak menurut Allah. Makanya orang yang syahid itu ada 3 macam, jemaah. Pertama, syahid di dunia. Yang kedua, syahid di akhirat. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Siapa orang yang syahid di dunia? Seperti dalam hadis ini, Nabi menyebut, yaitu orang yang mati syahid. Maksudnya mati syahid menurut manusia, yakni mati syahid di dunia. Yakni di dunia dianggap dia mati syahid di dunia, tapi di akhirat tidak. Justru dia masuk neraka. Karena perang di jalan Allah tadi niatnya ingin disebut pahlawan, kata Nabi. Ya. Walakinnaka qatalta liyuqala jari, tapi engkau berperang karena ingin disebut pemberani. Dan faqad qil, dan kau sudah dapatkan itu di dunia. Lalu akhirnya apa? Akhirnya tsumma umira bihi, lalu Allah perintahkan malaikat untuk ditarik dia, fasuhiba ala wajhi, diseret wajahnya, lalu hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Lah yang berikutnya, ikhwan, rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu, Allahu akbar, wa qara'al Qur'an, yang membaca Al-Qur'an. Namun dia belajar ilmu dan membaca Quran, liuqal alim wa liuqal qari, ingin disebut qari, hebat, ingin disebut orang alim, dan itu telah didapatkan di dunia. Lalu diseret wajahnya, faulqiya hatta ulqiya finar, sampai ini dilemparkan ke dalam neraka. Mana amalan hebat yang selama ini dilakukan di dunia? Kenapa tidak bermanfaat? Karena tidak ikhlas tadi. Maka ikhlas dan ikhlas, ikhwan, di dalam belajar. Nah, di halaman 27 jemaah, di bagian akhir ada perkataan para as-salaf, ya, dan nasihat para salaf dalam masalah ini. Nah, di antaranya perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kalau disebut Sufyan saja, itu bisa jadi Sufyan ibnu Uyainah, bisa jadi Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ketika berbicara hadis, berbicara rawi-rawi hadis, maksud adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sebaliknya kalau berbicara fikih, berbicara masalah ahkam fikih, maka dia Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di sini, mazdada 'abdun ilman fazdada fid dunya ragbatan illa zdada fil minallahi bu'dan.
Menuntut ilmu itu jemaah perhatikan kata beliau, tidaklah seorang penuntut ilmu semakin bertambah ilmunya, namun semakin bertambah keinginannya kepada dunia. Ini ikhlasnya tidak ada. Semakin banyak ilmu, semakin keinginan dunianya bertambah, maka kecuali dia akan semakin jauh dengan Allah. Saya ulangi perkataan Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah penuntut ilmu semakin banyak ilmu dan semakin banyak kecintanya kepada dunia, maka kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sangat memperhatikan tentang ikhlas ini. Tentang ikhlas ini. Ya. Baik, ada nasihat dari Imam Nawawi para jemaah. Ada nasihat dari Imam Nawawi. Jangan putus asa penuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu mungkin ada unsur riya, bukan berarti berhenti menuntut ilmu, jangan. Bukan itu maksudnya. Kalau antum belajar ilmu, tiba-tiba muncul ingin dipuji, muncul ingin disebut ulama, muncul hal-hal seperti ini, bukan berarti antum berhenti. Bukan, tapi antum memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Perhatikan perkataan Imam Nawawi. Ya. Kata Imam Nawawi, i'lam anna ma dzakarnahu minal fadli fi talabil ilmi innama huwa fi man talabuhu muridan bihi wajhallah. Kata beliau, ketahuilah apa yang kita sebutkan berupa keutamaan menuntut ilmu, sesungguhnya yang dimaksud keutamaan ilmu bisa didapat itu bagi orang yang menuntut ilmu tujuannya mengharap wajah Allah, la li gharadin minad dunya, bukan tujuan untuk dunia, bukan. Ini orang yang akan mendapatkan keutamaan belajar ilmu bagi yang ikhlas. Nah, bukan yang tujuannya dunia. Nah, lalu penulis memberikan nasihat di sini. Fa wa idza lahadha talibal ilmi mailan fi nafsi ila riya. Jika ada penuntut ilmu yang cenderung kepada riya, kata beliau, wa hubbi mubahah, dan suka dengan pujian sanjungan, maka fayam bagi alaihi al-istighal bitashihin niyah, maka hendaknya dia untuk menyibukkan, untuk memperbaiki niat gitu jemaah. Wa mujahadati nafsi 'ala al-ikhlas, dan bersungguh-sungguh untuk ikhlas. Wa tardu awasawis syaitan, dan buang waswas syaitan. Wal isti'adah min syarrihi, berlindung dari kejahatan syaitan. Kemudian hatta ta'udan niyah, sehingga niat kembali ila niqaiha, kepada kebersihannya niat. Jadi kalau kita sudah tercemar niat, bukan berhenti belajar, tapi berlindung, bermujahadah sungguh-sungguh untuk memperbaiki niat sehingga niat kembali yang tadinya rusak menjadi baik, bukan berhenti belajar. Makanya para salaf di antara lihat di sini, Sufyan Ats-Tsauri yaqul, mengatakan, ma alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati innaha taqallabu alayya. Tidaklah aku bersungguh-sungguh memperbaiki sesuatu, tidaklah aku bersungguh-sungguh memperbaiki pada sesuatu melebihi daripada memperbaiki niatku, karena niat itu berbolak-balik, kata beliau. Kadang niat ini baik, kadang tidak baik, kadang, maka terus berusaha memperbaiki. Ada seorang rawi jemaah, ya, ini bukan penyakit kita saja. Dulu para salaf juga terkena, namun mereka segera beristighfar. Wa rawa aidan an Bishr ibn al-Harith, diriwayatkan dari seorang salaf bernama Bishr bin al-Harith, annahu kana yuhadditsu, beliau menceritakan, fadzakara al-isnad, menceritakan sebuah hadis lalu menyebut isnadnya. Summa qala, lalu dia mengatakan, ketika menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanadnya, itu kan seolah-olah orang itu disebutnya jago gitu jemaah kan ya. Menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad, padahal ini adalah penting, memang dituntut. Tapi ketika menyampaikan hadis dan menyebutkan sanad, rawi-rawinya seolah-olah orang ini hebat, sehingga dia beristighfar kepada Allah.
Lalu dia mengatakan astagfirullah inna lidzikril isnadi fil qalbi khuyala. Aku beristighfar kepada Allah karena saat menyebutkan sanad tadi dalam hatiku muncul sifat sombong. Aku nih, yani sok alim, sok paling jago dalam menyampaikan hadis karena aku menyebutkan sanadnya. Sampai begitu mereka, para salaf, para jamaah. Yani khawatir masuk sifat sombong sehingga mereka, para salaf, beristighfar dalam menyampaikan hadis. Nah, jadi para jamaah sekalian penting ikhlas di dalam belajar. Terus yang kedua, halaman 32 para jemaah. Sanian al-amal bil ilmi wal bu'du 'anil ma'asi. Mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat. Ya. Al-ilmu an-nafi wal ilmu alladhi yatba'uhu al-amal. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu yang diikuti oleh amal. Yang bukanlah disebut ilmu kalau tidak diamalkan para jemaah. Makanya banyak ayat Quran yang mencela orang yang tidak melakukan apa yang dia ketahui, apa yang dia amalkan. Misalnya di sini muallif membawakan beberapa ayat ya. Yang pertama surah Al-Baqarah ya. Surat Shaf, yang kedua surah Al-Baqarah. Nah, makanya ilmu itu akan ditanya di hari kiamat tentang amal. Ya, kata Nabi dalam hadis lihat di paling bawah di halaman 32 tetap di paling bawah, wa qad bayyana ar-rasulu anna al-'alima yus'al 'an ilmihi yaumil qiyamah madza 'amila fihi. Dan sungguh Nabi telah menjelaskan bahwasanya seorang alim akan ditanya tentang ilmunya di hari kiamat, apa yang telah diamalkan. Maka diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi mengatakan la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki, dua telapak kaki hamba di hari kiamat, hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ila atau fima fa'ala. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan usianya. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya akan ditanya fima fa'ala, apa yang telah dilakukan, diamalkan dari ilmu. Demikian pula harta dan semisalnya. Namun yang akan dibahas di sini masalah kita adalah ilmu. Jadi ilmu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat di halaman berikut, di halaman 33 ada hadis tentang siksaan di hari kiamat bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Mengerikan sekali para jemaah. Ya. Dari Usama bin Zaid. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birajul yaumal qiyamah, kata Nabi akan didatangkan seorang di hari kiamat ya, fayulqa finnar, yang dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliku aktabu batnihi ya, maka keluarlah yaqul, apa kata dia? Dia mengatakan bala, betul. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Betul, saya memang dulu di dunia memerintah yang ma'ruf tapi saya tidak melakukan. Dan saya wa anha 'anil munkar wa atihi.
dan saya larang kemungkaran, namun saya pun melakukannya, mengerjakannya. Maka ini bentuk gambaran bagaimana orang diazab kelak di hari kiamat bagi yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu, para jemaah. Dan dengan lihat di halaman 35, para jemaah, para salafus saleh mereka mengamalkan ilmu memang bermanfaat, bukan sekedar dalam mereka menunaikan kewajiban, tapi dengan itu banyak sekali faedah ketika mengamalkan ilmu. Ya. Di antaranya supaya tidak lupa ilmu, di antara faedah. Maka perhatikan perkataan muallif di sini, walaqad kana salafus salih yudrikuna anna tarkal ma'asi asasun la budda minhu li tahsilil ilmi wa hifdhihi. Dan para salafus saleh mereka mendapatkan sebuah pengalaman bahwa meninggalkan dosa itu merupakan dasar, merupakan pondasi, merupakan prinsip yang dengan meninggalkan maksiat mendapatkan ilmu, terjaga ilmu para jemaah, dan terpelihara ilmu, hafalan ilmu terjaga dengan meninggalkan maksiat. Itu kan makna mengamalkan ilmu yang meninggalkan maksiat para jemaah. Jadi meninggalkan dosa itu kewajiban setiap muslim meninggalkan dosa. Tapi bagi penuntut ilmu lebih ditekankan lagi. Kalau antum sebagai penuntut ilmu lebih ditekankan daripada orang awam di dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Makanya kata Bishr bin Al-Harith, dia mengatakan, in aradta an tulaqqan al-ilma fala ta'si. In aradta an tulaqqana al-ilma fala ta'si. Kalau kamu ingin fasih, ingin mutkin, ingin kuat hafalan ilmu, jangan maksiat. Wis intinya jangan maksiat. Rahman dia mengatakan, qala Abdullah yang maksud Abdullah bin Mas'ud, inni la ahsibur rajula yansal ilma bil khati'ati ya'maluha. Oh, ini bagus nih jemaah. Coba buat status ini. Ya. Sesungguhnya saya menduga, jadi saya memastikan ya, bahwa orang lupa ilmu itu dengan sebab maksiat yang dilakukan. Makanya ungkapan Imam Syafi'i yang terkenal di sini dibawakan juga oleh muallif di sini. Wa bidzalika yaqulu al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Yani Imam Syafi'i tiba-tiba hafalannya kok kacau, buruk. Maka ngadu kepada gurunya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Lalu Imam Waqi mengatakan, kata Syafi'i, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Beliau memberikan wejangan kepadaku, ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Baik. Jadi di antara berkah ilmu itu bisa hafal, mudah menghafal, maka maksiat. Jadi gini cuma, kalau antum ingin berbuat maksiat, ingat, oh ana ini pelajar, ana ini sedang menuntut ilmu, jangan sampai ilmu ana hilang, jangan sampai ilmu ana tidak barokah. Begitu kalau penuntut ilmu, selain memang takut karena Allah gitu, jaga hafalan. Nah, lihat perkataan muallif di halaman 237 cuma. Fal ilmu alladhi yantafi'u bihi sahibuhu fil akhirah huwa ma sahibahu al-amal. Ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya di akhirat itu ilmu yang diikuti dengan amal. Wa huwal ilmul baqi, itulah ilmu yang kekal. Maka dibawakan di sini perkataan-perkataan para as-salaf. Ya. Ini juga bagus para jamaah. Masya Allah, ini kitab ya, banyak untaian mutiara para salaf di sini. Ya. Kita pilih yang bagus-bagus saja. Coba di sini perkataan Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad. Ada di situ di tengah-tengah. Wa an Fudail bin Iyad rahimahullah annahu qala
Fudail bin Iyad mengatakan, la yazalul alimu jahila. Orang yang berilmu senantiasa dianggap bodoh. Bima alima, atas apa yang dia tahu. Bodoh sudah, walaupun berilmu, bodoh dia. Apa yang dia tahu itu dianggap terus bodoh dia. Ya. Hatta ya'mala bihi, sehingga mengamalkan ilmunya. Fa idza amila bihi kana aliman. Kalau dia mengamalkan ilmu, barulah dia disebut sebagai orang alim. Ya. Makanya ilmu bukan dengan bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, banyaknya tulisan, banyaknya hafalan. Ya. Al-ilmu, perhatikan kata Bishr bin Al-Harith, al-ilmu hasanun liman amila bih. Ilmu itu baik bagi yang mengamalkan. Wa man lam ya'mal ma adharrahu. Adapun yang tidak mengamalkan justru dia membinasakan atau memudaratkan. Nah, baik. Berikutnya yang ketiga jemaah, at-tawadhu'. Apa arti tawadhu'? Rendah hati. Jadi jangan sampai sombong pelajar, para penuntut ilmu. At-tawadhu' sifatun barizatun min sifatil mu'minin amatan. Tawadu itu sifat yang harus ditonjolkan oleh seorang mukmin. Secara umum seorang mukmin harus tawadu. Namun wa talabil ilmi khasatan, penuntut ilmu harus lebih khusus lagi memiliki sifat tersebut. Ya. Penuntut ilmu harus lebih-lebih lagi memiliki sifat tersebut. Makanya lihat perkataan di sini, ada ayatnya, ada juga hadis-hadisnya ya tentang keutamaan tawadhu, dan ada juga perkataan dari para as-salaf. Lihat di halaman 42. Halaman 42. Dari Umar bin Al-Khattab. An Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu kalian, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal hilm, dan tenanglah, berlemah lembutlah di dalam belajar ilmu, wa tawadhu'u liman tu'allimun, dan rendah hatilah kepada yang mengajari, wa tawadhu'u, dan rendah hatilah liman ta'allamuna min, ya, kepada yang belajar. Yani bertawadu itu bukan hanya kepada yang belajar kepada kita. Jadi guru pun jangan sombong kepada muridnya, mentang-mentang guru. Demikian apalagi muridnya. Bagaimana murid sombong gitu ya kepada gurunya? Gitu. Wala takunu jababiratal ulama, jangan sampai engkau menjadi orang yang membantah para ulama. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum, maka janganlah ya menegakkan ilmu kalian dengan kejahilan. Ini orang yang jahil, yang tidak tawadhu. Demikian pula Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan bisa belajar orang yang malu, pemalu, dan orang yang sombong. Lawan dari tawadhu sombong, jemaah. Ya. Lawan dari rendah hati tinggi hati. Tinggi hati artinya kibir, sombong. Nah, demikian pula Al-Fudail bin Iyad mengatakan di akhir daripada halaman 42, innallaha ta'ala yuhibbu, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai al-alim al-mutawadi'a, orang alim yang tawadhu', wa yubghidul alim al-jabbar, dan Allah membenci orang alim yang sombong, yang angkuh. Wa man tawadhu'a lillahi, maka siapa yang tawadu, merendahkan dirinya karena Allah, warasahullahul hikmah, Allah akan wariskan ilmu. Maka inilah ilmu. Dengan tawadu seorang akan meraih ilmu. Ya. Baik. Nah, nasihat penulis yang berhuruf tebal juga bagus di situ. Namun kita baca juga di atasnya dari Masruq. Wa an Masruq annahu qala,
kafa bil mar'i ilman an yakhshallaha. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu dan memiliki ilmu ketika takut kepada Allah. Ya. Wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmih. Dan cukuplah seorang disebut bodoh ketika dia ujub dengan ilmunya. Tidak ada rasa tawadhu dalam dia belajar. Maka kata penulis, fal wajibu ala talibil ilmi an yalzama sifat tawadhu. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk memiliki sifat tawadhu wa yahdharul i'jab wal fakhra bima atahu Allah min ilmin, dan hati-hati sikap ujub sombong atas apa yang Allah berikan berupa ilmu. Kama yanbaghi alaihi an ya'rifa qadra nafsi. Demikian pula dia harus tahu ukuran diri. Ya, ukuran diri, kapasitas diri harus tahu penuntut ilmu. Ya. Kapan dia bicara, kapan dia berfatwa harus tahu. Wa nahu la yazalu taliban lil ilmi mahma ta'ammaqa fi talabih. Ya. Maka senantiasa dia terus disebut santri penuntut ilmu. Ya. Walaupun telah dalam ilmunya, kalau sombong. Walaupun banyak hafalan, banyak riwayat yang dihafal, banyak kaidah-kaidah yang dihafal, namun kalau sombong, dia tetap saja, kalaupun dalam ilmu tetap saja disebut sebagai orang yang belajar, masih orang yang artinya jahil. Nah, berikutnya jemaah, halaman 45, adab yang keempat, tauqirul ulama wa majalisil ilmi. Nah, ini kita akan baca agak panjang ini, ya. Karena memang penulis di sini juga membawakan bahasan agak panjang ini. Apa artinya para jemaah? Tauqir itu menghormati ulama dan majlis ilmu. Ya. Nanti akan tersindir kita di sini. Banyak ikhwan kita para pelajar yang tidak menghormati majlis ilmu. Sedang belajar, ustaznya sedang menyampaikan materi, lalu ada HP bunyi, diangkat, nelepon dia. Neleponnya keras lagi misalnya, ya. Atau ngobrol dengan temannya, ya. Bahkan saking sopannya Imam Syafi'i, kalau membuka kertas kitab di hadapan Imam Malik, itu pelan jemaah. Takut kedengaran oleh Imam Malik, mengganggu. Ini ndak ganggu dengan ringtone HP, lagu dangdut lagi. Buyar sudah, kacau itu ustadznya itu langsung. Imam Syafi'i buka kitabnya begini cuman. Kita ndak. Ishhad ya ikhwan. Adab, hormat di majelis ilmu, barakah antum dapat ilmu. Bukan ustadz ingin dihormati lah, supaya kita berkah, gitu maksudnya. Ya, coba kita baca apa yang dijelaskan oleh mu'allif di sini. Min adabi talabil ilmi an yuwaqqira al ulama wa yatawadhu lahum wa yara hurmatahum wa yuhadhir min al isaati ilaihim. Di antara adab para penuntut ilmu adalah menghormati ulama, tawadhu, rendah hati di hadapan para ulama, wa yar'a hurmatah, menjaga kehormatan mereka. Bukan malah ulama digibah, ustaznya sendiri digibahin jemaah. Alah ustaz ini ternyata rusak, gitu jemaah. Wa yuhadziru minal isaati lahim, hati-hati berbuat buruk. Wa intiqasi qadrihim, meremehkan, melecehkan. Fa ahlul ilmi lahum syaraf al-azim wa khana al-kabira. Karena ahlul ilmi, para ulama itu, mereka memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang demikian agung dan mulia di sisi Allah. Wa qad rafa'allahu qadrahum, Allah telah angkat kedudukan kemuliaan. Wa a'la manzilatahum, Allah telah tinggikan kedudukan mereka, sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan atau bab sebelumnya. Maka Allah mewajibkan untuk menghormati mereka. Ya, perhatikan mu'allif membawakan dalil surat Al-Hajj ayat 30 jemaah. Coba dari sisi mana? Ya. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lah inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah,
maka lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Yang dimaksud hurmatillah di sini ya ini termasuk yang dimaksud para ulama. Dalam ayat yang lain, wa man yu'adzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya para ulama. Wa sya'air kullu ma adinallah bi fadlihi wa ta'zimihi. Syiar yang dimaksud dalam ayat setiap yang diizinkan Allah untuk memiliki kemuliaan dan keagungan. Dan ulama bila raibin yadkhuluna fima adinallahu wa asy'ara bi fadlihi wa bidilalatin nusus al-katsirah. Dan ulama tidak ragu lagi termasuk di antara syiar Allah yang harus diagungkan, dimuliakan berdasarkan nas-nas yang sangat banyak tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Ya. Nah, demikian pula mengganggu orang Islam saja dilarang, apalagi mengganggu seorang ulama. Nanti akan kita baca bagaimana kalam para salaf di sini. Taib, lihat di halaman 46. Hadis-hadis Nabi. Ya. Pertama yang dibawakan hadis kudusi tentang man adali waliyan faqad adantu bil harb. Ini dia. Dalil yang kita dianjurkan menghormati ulama. Yang banyak disalahpahami hadis ini oleh orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Katanya, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan padanya perang. Kata Allah. Wali yang dimaksud siapa? Ya jelas orang beriman bertakwa, tentu yang paling berhak para ulama di situ. Ya, maka menghina, mencaci, memusuhi ulama, Allah yang mengancam dengan menantang perang. Bukan wali yang dimaksud ahli syirik, ahli bid'ah yang diwalikan, bukan. Ayat hadis ini bukan untuk mereka. Mereka justru musuh Allah, bukan wali Allah, jemaah. Karena kan mereka itu subhanallah bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, kan begitu. Bisa makan beling. Nah itu tukang sihir begitu tuh, bukan wali Allah. Ya. Apalagi bisa dipamerkan di YouTube. Itu bukan wali. Ciri itu sihir para jemaah, dan bedanya dengan karomah. Karomah itu nggak bisa dipertontonkan. Semua keajaiban, keanehan keluar biasaan dari orang yang beriman bertakwa itu karomah. Tapi dari ahli bid'ah itu sihir namanya. Dan karomah nggak bisa dipelajari. Adapun sihir bisa dipelajari, ada ilmunya, bisa dipertontonkan. Maka kalau ada orang mempertontonkan karomah, itu karomahnya bukan karomah tapi palsu, tapi goromah hakikatnya. Goromah ini sihir, waliyadzubillah. Kemudian apa perkataan para as-salaf dalam masalah ini? Ya. Taib. Lihat di halaman 47. Kita baca dulu satu hadis dulu dari Ibnu Abbas, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan golongan kami yang tidak menyayangi orang-orang yang muda, anak kecil, ya. Bukan golongan. Jadi sayang kita sama anak kecil, sama orang-orang yang usianya di bawah kita. Dan wa yuwaqir kabirana. Ya. Dan tidak menghormati orang tua. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Jadi kalau anak kecil, orang di bawah usia kita itu disayangi, kalau orang lebih tua kita hormati. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan bukan golongan kami yang tidak memerintah yang ma'ruf, tidak mencegah yang munkar. Mana syahidnya dari hadis ini? Nabi mengatakan bukan golongan kami yang tidak memuliakan orang-orang yang besar. Besar itu bisa jadi besar dalam hal kehormatan, kemuliaan, bisa jadi besar dalam hal usia. Nah, dan dua-duanya para jemaah. Maka apalagi ulama yang sudah sepuh, lebih pantas untuk didahulukan, dihormati. Nah, wahunak asarun, kata beliau, penulis mengatakan, waridatun ani sahabati wa salafi salih, dan di sana ada asar yang datang dari para sahabat dan para as-salafus salih fil hasi ala tauqiril ulama, tentang anjuran memuliakan para ulama,
wa ihtirami majalisil ilm, dan menghormati memuliakan majlis ilmu, wal tizamil adab, dan harus menggunakan adab fiha di majlis ilmu. Nah di antaranya dibawakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, min haqqil alim alaika, di antara hak ulama atasmu, jadi kau wajib untuk memberikan kewajiban kepada mereka. Pertama, antusallima 'alan nasi 'amatan, ucap salam kepada manusia secara umum, wa takhussahu dunahum bitahiyyatin, dan mengucap salam secara khusus kepada ulama, kepada guru. Artinya gini ikhwan, kalau antum masuk mengucap salam kepada jamaah, ucap salam, assalamualaikum kepada jamaah. Adapun kepada guru antum ucap salam lagi secara khusus, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum ya Syekh, gimana kabar, yakni ucap salam secara khusus, jangan diumumkan, umum dulu baru ucapkan khusus. Jelas ya? Kalau antum datang sebuah majelis, assalamualaikum kepada jamaah, antum menghadap kepada ustaz, salam lagi. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Wa antajlisa amamahu, dan duduk di hadapannya, jangan datang di majlis malah di belakang nyungsep, bersender di tiang baca bismika Allahumma ahya wa amutu, duduk di depan. Kata Ali, wala tushiranna indahu biyadik, jangan berisyarat nunjuk dengan tangan. Ya, mana tuh ustaznya tuh? Tuh syekhnya, jangan jemaah. Ya. Wala tagmizanna bi'ainaik, jangan juga memincingkan dengan mata. Gini, ya, dengan mata itu tidak sopan kepada guru. Ya. Wala taqulanna, dan jangan sampai mengatakan kepada guru kita, qala fulan khilafan liqaulik. Qala fulan khilafan liqauli. Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong kepada guru, afwan ustaz, afwan syekh, ucapan fulan kok beda sama kamu. Jangan gitu. Jangan dibentur-benturkan. Kok syekh lain-lain ya sama kamu, atau ustaz lain kok beda? Gitu. Wala taktabanna indahu ahadan, dan jangan kau menggibah siapapun di hadapan guru. Jangan menggibah siapapun di hadapan guru. Demikian para jamaah. Ya. Maka adab kita kepada guru bukan kita bersikap berlebihan memuliakan, bukan, tapi di dalam rangka kita menghormati mereka agar kita mengharap keberkahan dari ilmu, ya, dari ilmunya. Baik. Seorang sahabat, lihat di halaman paling bawah. An Abi Salamata anna Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqama ila Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Perhatikan bagaimana mereka saling menghormati. Ibnu Abbas itu seorang yang mulia, sahabat termasuk ahlul bait Nabi, kan jemaah? Betul? Ahlul bait. Tapi ketika Zaid bin Thabit seorang alim, Ibnu Abbas menghormati, qama, perhatikan di sini, qama ila Zaid bin Thabit fa akhadha lahu bi rikabihi. Ketika melihat Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas menghormatinya, dia bangkit lalu diambilnya tali kekang ontanya. Ya kalau kita ini bukakan pintu lah kalau mobil. Ya. Dibukakan pintunya, disiapkan tali kekang ontanya. Faqalat tanahha ya ibn ammi Rasulillah. Kata Zaid bin Thabit, perhatikan jemaah, maksud Ibnu Abbas apa? Menghormati beliau kan? Tapi ya, yang dihormati juga tidak gila penghormatan. Zaid bin Thabit mengatakan, oh cocok, biar menjauhlah wahai putra paman Rasul. Menghormati Zaid bin Thabit. Jangan. Ini bukan malah dicium tangannya dikebawakan supaya muridnya tambah begini. Ya, jangan tanah ya ibn ammi Rasulillah. Oh, jangan wis. Enggak mau dihormati begitu Zaid bin Thabit.
Lalu apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, inna hakada naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Tidak. Demikianlah kami bersikap kepada orang alim, kepada ulama kami dan orang-orang yang sepuh di antara kami. Hormat. Jadi mereka tuh subhanallah saling menghormati, namun yang menghormati tidak gila penghormatan berjemaah. Demikian para as-salaf, sangat indah akhlak mereka. Nah, ini juga antum buat status bagus ini nih. Yani gila penghormatan, anti gila penghormatan. Bacakan di sini. Ada sumbernya di sini, riwayat Imam Hakim. Ya. Taib. Lalu Al Hasan bin Ali berkata kepada putranya, ya, ya bunayya, idza jalastal ulama fakun ala an tasma ahras minka ala an taqula. Wahai anakku, kata Al Hasan bin Ali kepada putranya, itu siapa? Ya Ali bin Al Hasan. Wahai anakku, jika kamu bermajlis duduk di hadapan ulama, maka hendaknya engkau lebih banyak mendengar daripada engkau banyak bicara. Wa ta'allam husnal istima', dan pelajarilah ilmu dengan sebaik-baik menyimak. Simak dengan baik. Kama tata'allam husnal samt, sebagaimana engkau belajar adab. Wala taqta' ala ahadin hadithan wa in tala hatta yumsika, dan jangan kamu memotong perkataan seorang. Jangan memotong perkataan seseorang ketika dia bicara, walaupun bicaranya panjang lama sampai dia berhenti sendiri. Subhanallah. Ini sabar. Jangan memotong, apalagi motong perkataan guru. Kan ada tuh kurang adabnya murid, masih menyampaikan langsung potong. Jangan, kecuali kalau dipersilahkan, silakan bertanya. Tapi kalau tidak mempersilahkan bertanya, jangan antum memotong perkataan guru kita. Ya. Perkataan Syafi'i. Nah ini wajib, tapi bukan wajib secara syariat. Wajib yakni harus antum jadikan status ini. Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Syafi'i di halaman berapa? 9. Wa qala al-Imam Syafi'i, kuntu usaffihul waraqata baina yaday malikin safhan raqiqan hani'atan lahu. Saya dulu membuka lembaran-lembaran kertas kitab di hadapan guruku Imam Malik, selembar demi selembar dengan pelan-pelan, ya, dengan pelan-pelan, hani'atan, yani raqiq itu lembut, hani'atan pelan, dengan lembut dan pelan di hadapan beliau, li alla yasma waq'aha, supaya tidak kedengaran bunyinya. Subhanallah, bunyi kertas ini plek plek, kita enggak, bunyi habis di jarno aja mah, wis tang ting udah mau di silent. Itu kurang adab, tidak berkah ilmunya, ya kecuali tidak sengaja lah ya jamaah, tidak sengaja. Taib, wala syakka annal maqsuda bil ulama alladziina yanbaghi li talibil ilm an yajlisa ilaihim wa yata'allama minhum wa yata'addaba ma'ahum wa yulazimahum humul ulama al-amiluna bi ilmihim al-muttaquna li rabbihim. Beliau garis bawah ini, dikasih tebal di sini supaya tidak salah kita menghormati orang dan tidak ragu. Kata beliau, annal maqsuda bil ulama, yang maksud ulama alladzina yanbaghi li talibil ilm, yang seharusnya penuntut ilmu, an yajlisa ilaihim, untuk bermajlis kepada mereka, wa yata'allam minhum, belajar dari mereka, wa yata'addab ma'ahum, beradab kepada mereka, wa yulazimahum, dan bermulazamah kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Humul ulama al-amilun bi ilmihim, ulama yang mengamalkan ilmu, al-muttaqun li rabbihim, yang bertakwa kepada Allah. Yang memang benar-benar ulama, bukan orang yang diulamakan padahal ahli bid'ah. Enggak harus dihormati kayak gitu, ya, kecuali menghormati sebagai seorang muslim. Ini maksudnya menghormati sebagai seorang guru yang antum diharuskan duduk bermajlis di majlis mereka. Ulama rabbani, ulama yang keluar dari mereka fatwa-fatwanya dan termasuk murid-murid mereka. Nah, makanya kata
Ibrahim An-Nakha'i, perhatikan di halaman 50 jemaah. Jadi kita kalau mau belajar ilmu dilihat dulu bagaimana ya akhlak para ulama yang akan kita ambil ilmunya. Kanu, yakni para salaf, perhatikan, idza atau rajul liya'khudha anhu. Para salaf dahulu kalau mereka mendatangi seorang ulama mau belajar mengambil ilmu, nadharu ila samtihi wa ila salatihi wa ila halihi. Diperhatikan bagaimana akhlak adabnya, salatnya, keadaannya, summa ya'khuduna anhu, kemudian diambil ilmunya, ya. Bahkan dulu itu cuma kalau ada ulama yang memelihara burung, saya itu sudah ditinggalkan itu. Ulama melihara burung sudah tidak benar, berarti buang-buang waktu, ya. Ya tapi kita ucap teman-teman, kalau antum ustad antum jangan begitu sama ustad ya akhi. Karena memelihara burung kan boleh ya. Ya, boleh. Tapi kalau ada ustad tiktokan ya jelas lah, tidak usah ngambil ilmu lah kalau ustad tiktokan jamaah. Atau membiarkan istri ustad tiktokan itu sudahlah. Tidak maaf bagimu sudah. Masih banyak ustad lain kok. Ngapain gitu maksakan diri, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi hati-hati, lihat adab, lihat akhlaknya. Nah, tapi dibuka di halaman 52 jemaah. Bagaimana bentuk menghormati guru, menghormati ulama? Yang pertama di halaman 52. Idza sami'a at-talibu min syaikhihi hadisan aw mas'alatan ya'rifuha, apabila seorang talib mendengar sebuah hadis atau sebuah ilmu dari syekh, sebuah masalah dari syekhnya, dari gurunya yang dia tahu, si murid ini tahu, hadisnya hafal, ayatnya tahu, hafal, atau sebuah permasalahan dia tahu, lalu gurunya itu kan menyampaikan, maka yang bagi alaihi alla yusyarikahu, maka seorang pelajar, penuntut ilmu, jangan ikut-ikutan ngerewok ngomong, jangan, ya. Bal yaskut wa yastami, tapi murid diam, dengar saja, walaupun antum tahu itu hadis. Kecuali kalau gurunya baru tanya, tahu hadisnya, coba baca baru. Tapi kalau guru membaca hadis, jangan antum ikut-ikutan baca seolah antum juga hafal gitu, jangan di hadapan guru kok, jangan. Wa qad kana salafus salih yudrikuna ahamiyata hadhihi nahiyah, karena para salafus salih sangat memperhatikan masalah ini, kama warada anhum fi riwayatin adidatin, sebagaimana pada riwayat-riwayat berikut ini. Satu, Mu'ad bin Sa'id. Ini juga bagus buat status. Masya Allah, ini pokoknya semua buat status, saudara-saudara. Pilih satu-satu. Ini apa katanya Mu'ad bin Sa'id? Insya Allah ikhwan, kitab ini nanti mudah-mudahan jadi buku ya. Ana harokati, lalu ana kasih terjemah. Nanti mudah-mudahan segera bisa diterbitkan ya. Ini sangat luar biasa jemaah. Mutiara perkataan para salaf sangat indah sekali, dan di sini banyak syair-syair yang perlu diterjemahkan. Ya, insya Allah nanti mungkin. Loh, iki waktunya habis dah Badri. Alah rek. Seiki saya hadis ya. Mu'ad bin Sa'id mengatakan, atau kapan-kapan kita ini mudah-mudahan selesai sama terjemahannya. Enak antum sih disuapin dan enak antum ya. Wis ono harokat, wis ono terjemahnya enak wis. Taib, kunna inda Atha bin Abi Rabah. Kata Mu'ad bin Sa'id, saya pernah di hadapan Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Fatahaddatsa rajulun bi haditsin fa'atarada lahu akhar fi hadithihi. Lalu seseorang membaca hadis dan yang lain pun membaca hadis. Faqala Atha, subhanallah, ma hadil akhlaq, ma hadil ahlam. Subhanallah katanya, akhlak macam apa ini, pikiran macam apa ini. Yani ada orang membaca hadis, dia juga ikut-ikut membaca.
Guru sedang membaca hadis, dia ikut baca. Kata Atha, inilah asmaul haditha minar rajul. Aku mendengar sebuah hadis dari seseorang, wa ana a'lam minhu, dan saya tahu hadis itu. Saya tahu. Fa urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Maka saya perlihatkan kepada orang yang sedang baca hadis tadi bahwa saya tidak hafal hadis itu. Saya diam. Saya tidak tampakkan kalau saya hafal hadis itu supaya tidak mengganggu dia untuk membaca hadis. Artinya ikhwan, kalau guru sedang menyampaikan sebuah hadis, guru sedang menyampaikan ilmu, jangan mengikut-ikuti bacaannya, biarkan, dengar, diam saja. Maka disebutkan kata Khalid bin Safwan, idza ra'aita muhaddisan yuhadditsu hadisan qad sami'tahu. Kalau kamu melihat ada seorang muhaddis, seorang ahli hadis sedang menyampaikan hadis dan kamu pernah dengar hadis itu atau menyampaikan berita yang kamu sudah tahu berita itu, fala tusyarikhu fihi. Jangan kamu ikutkan ngomong, jangan hirsan ala an tu'lima min hadaraka annaka qad alimtahu. Jangan sampai dia itu bahwa kamu juga sudah tahu hadis itu. Fa inna dzalika khiffatan atau khiffatun wa su' adab. Karena itu seolah engkau meremehkan dia dan engkau telah melakukan adab yang buruk. Jadi jangan jemaah. Hormati orang. Kalau antum sudah tahu jangan. Walah ana wis tahu iki wis kedaluarsa ente. Ojo ya akhi. Orang sampaikan kabar ya khair. Oh gitu ya. Masyaallah, jazakallah khair. Padahal antum sudah tahu. Apalagi istri antum ingin pamer tebak-tebakan. Istri antum sudah capek-capek tebak-tebakan. Antum sudah tahu. Enggak apa-apa, antum pura-pura enggak tahu. Oh, apa ya? Nggak tahu ya Bi? Nggak tahu apa itu. Dia jawab dengan bangga sekali itu. Bahkan antum kasih hadiah, kecupan kayak minimal. Jangan hus basi ini, hus ngerti ini. Jangan jemaah, jangan. Tapi demikian mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah jadi materi sehingga antum bisa pegang satu-satu. Karena nggak enak juga kita cuma baca antum bengong saja kan. Baik, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.